Suban ST merupakan Ketua DPRD Kota Kendari periode 2019-2024. Dirinya dipercayakan sebagai wakil rakyat selama 2 periode sejak tahun 2014. Pada periode pertama sebagai anggota Dewan, Suban dipercayakan sebagai Ketua Komisi 2 tahun 2014 hingga tahun 2017 dan Ketua Komisi 1 tahun 2017 hingga tahun 2018. Pada periode keduanya, Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pengusungnya mengamankan dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Kendari. Sebelum menjadi anggota parlemen, Suban mengawali karirnya di Kota Kendari sebagai pedagang di Pasar Sentral Wawa Kota Kendari yang terkenal dengan sebutan Pasar Baru Wawa. Dalam aktivitas perdagang yang ditekuninya sejak tahun 2003, Suban telah membangun kepercayaan dan komunikasi sosial yang baik dengan para pedagang lainnya dan dipercayakan menjadi Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Baru Wawa. Tekadnya untuk membangun dan memperbaiki sejumlah permasalahan yang kerap timbul dalam pengelolaan pasar dan dorongan dari para pedagang lainnya mengantarkan dirinya untuk ikut bertarung dalam pemilihan anggota DPRD Kota Kendari di tahun 2014. Dengan dukungan para pedagang dan masyarakat umum, akhirnya Suban ST terpilih sebagai wakil rakyat melalui Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan 4 Kota Kendari, yakni Kecamatan Kadia dan Wawa. Pada pemilihan anggota DPRD Kota Kendari di periode 2019-2024, Suban ST kembali mendapat kepercayaan rakyat untuk duduk di DPRD Kota Kendari sebagai Ketua DPRD Kota Kendari. Sejak menjadi wakil rakyat, beberapa aspirasi warga yang telah berhasil diperjuangkan adalah pengaspalan di Jalan Perumnas Bende, Jalan Diwanggu, Jalan Lingkungan serta lampu penerangan jalan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pertama kali berkeinginan untuk maju di partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR sebenarnya diawali dengan persoalan panjang waktu itu, yaitu tentang terjadinya kebakaran di Pasar Wawa Kendari, yang pada akhirnya ini membuat masyarakat dalam kondisi ketidakpastian antara direlokasi dan tidak direlokasi, sehingga teman-teman pedagang yang waktu itu keberlangsung usahanya mereka juga harus ada kepastian, meminta saya untuk menjadi Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Baru Wawa Kota Kendari. Selanjutnya setelah terpilih, maka kita melakukan koordinasi dan pertemuan-pertemuan yang pada akhirnya kita sepakat untuk dilakukan relokasi di Pasar Panjang yang ada pada saat itu. Dan itu pun juga sangat luar biasa tantangannya, dan teman-teman berharap bahwa memang di kondisi kita sebagai pedagang yang memang harus ada keterwakilan yang memang juga bisa menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya kita di DPR dalam hal ini penentu kebijakan. Sehingga pada waktu itu saya dipanggil Pak Haji Musarama Pasomba, Pak Suban masuk di partai ya. Oh, saya bilang saya belum punya pemikiran ke sana, karena di pikiran saya bahwa saya mencintai pekerjaan saya sebagai pedagang. Hanya dia sampaikan bahwa kalau umpamanya Bapak hanya pedagang tapi hanya menitipkan aspirasi dan persoalan-persoalan kepada teman-teman yang lain atau penentu kebijakan, belum tentu juga itu bisa maksimal. Kenapa kita tidak berada dalam lingkup penentu kebijakan supaya saudara-saudara kita lain itu walaupun dia tidak datang ke DPR atau kantor wali kota, ini bisa kita sampaikan lewat
kebijakan-kebijakan yang ada di DPR Kota Kendari. Maka saya berpikir, wah ini betul juga ini, ya. Setidaknya ini bisa mewakili saudara kita yang memang menggantungkan usaha dan hidup itu dalam usaha perdagangan. Nah, sehingga pada waktu itu ya, saya didaftarkan sebagai calon sementara. Itu pun juga saya belum bekerja maksimal karena saya berpikir bahwa ini namanya kita mencalonkan diri ini, yang pertama ya kita juga ini kan sudah berkeluarga, artinya perjuangan istri juga itu menentukan menjadi salah satu syarat, karena ini juga pasti waktu, dana dan sebagainya. Memang pada saat saya sampaikan sama istri pada waktu itu, ya istri juga ya dari kita saja, karena memang juga bahwa teman-teman pedagang atau keluarga yang lain juga menginginkan seperti itu. Kedua saya tanya juga orang tua dan mertua termasuk keluarga besar, ya karena memang juga itu menjadi suatu solusi dari persoalan teman-teman saudara kita juga pedagang, kenapa tidak? Kan kita hidup juga ini hanyalah untuk berlomba, untuk bermanfaat. Itu yang paling penting dan yang selalu melekat di hati saya. Jadi memang pada saat saya terpilih, ya memang saya yang langsung meminta bahwa saya masuk di Komisi 2, karena itu yang berkaitan dengan perekonomian keuangan. Salah satunya di situ yang menangani tentang pasar. Sehingga ya pada saat itu saya diamanahkan, dipercayakan untuk menjadi Ketua Komisi 2. Sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pasar dan yang menjadi mitra kita dengan Komisi 2 itu ini sangat luar biasa dan menjadi motivasi saya untuk bagaimana segala persoalan dan yang berkaitan dengan mitra kerja itu kita maksimalkan dengan melakukan kunjungan kerja ke dinas terkait, rapat kerja dan sebagainya, yang pada akhirnya ini mendapatkan apa yang menjadi persoalan di mitra kerja, mitra komisi kita itu, supaya betul-betul kita bisa memahami dan mendalami agar apa yang menjadi kebijakan-kebijakan kita itu ya memang sesuai kebutuhan dan keinginan dan harapan dari masyarakat, termasuk ya kan terkadang kalau hanya sepihak saja kita mendapatkan informasi, ini juga terkadang kebijakan juga tidak memuaskan yang lain. Tapi kalau dua ini kita pertemukan dan menjadi jalan tengah, terkadang itu yang menjadi satu yang menentukan dalam kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya diterima oleh kedua belah pihak ini. Dan pemerintah dan DPR bisa hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan insya Allah pada saat itu banyak hal yang bisa kita hasilkan dan menjadi kebijakan yang pada akhirnya mencairkan suasana dan masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas seperti itu. Jadi memang di Komisi 2 ini kan kita langsung berhadapan dengan masyarakat langsung, karena ya apalagi ini mengenai pasar. Nah, karena pada waktu itu hampir di Pasar Baru itu kan rencananya kemarin hanya 2 tahun sampai 3 tahun relokasinya, tapi karena teman-teman juga bahwa berkeinginan untuk bagaimana hasil kerugian mereka kemarin itu bisa mereka kembalikan di situ, kebetulan juga perputaran ekonomi juga pada saat itu bagus ya, maka kita meminta kembali kepada pemerintah supaya diberi ruang waktu untuk bagaimana bisa beraktivitas di Pasar Panjang. Kedua, persoalan-persoalan ini tidak hanya Pasar Panjang, Pasar Baruga, Pasar Basa, Pasar Lapu, dan hampir semua gejolak ini, tapi dengan adanya komunikasi, karena kita juga ini ada komunikasi dengan antar kerukunan pedagang itu, sehingga ini mudah kita pecahkan masalahnya. Dan ya memang yang paling berkesan kemarin juga itu ya tentang
persoalan pemanfaatan MTQ yang sudah menjadi pasar yang pada akhirnya ini memberikan persoalan baru kepada masyarakat yang sudah menempati tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah. Sehingga ini tantangan karena ini juga berkaitan dengan pihak lain, pelaksanaan sebagainya, sehingga ini membutuhkan energi dan keberanian yang untuk kita mengambil langkah dan secara tegas agar bagaimana mengembalikan peruntukan kawasan itu agar masyarakat bisa lebih tenang melaksanakan aktivitas dalam hal ini usaha jual beli. Di pemilihan 2019-2020 kemarin saya kembali dipercayakan untuk terpilih kembali dan partai juga memberikan amanah lebih dari tanggung jawab bukan sebagai anggota DPR tapi sebagai ketua DPR, sehingga ini menjadi satu tantangan buat saya dengan pengalaman yang saya miliki dan amanah dari partai. Maka tentu yang tadinya kita hanya berpikir tentang komisi, tapi ini secara keseluruhan kita harus berpikir bagaimana DPR ini bisa memaksimalkan peran fungsi tugas yang sesuai yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, tentu dengan melakukan langkah-langkah dan rencana kerja yang terukur agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan kerja-kerja serta tugas yang sudah melekat sama kita secara kelembagaan atas nama DPR Kota Kendari ini bisa kita maksimalkan agar apa yang menjadi harapan dan keberadaan DPR Kota Kendari bisa hadir bersama pemerintah untuk mengawal pembangunan dan bisa menjawab apa yang menjadi kondisi dan harapan masyarakat tentang lembaga ini tentunya. Jadi memang ya namanya kita sebagai anggota DPR tentunya sebagai warga masyarakat ya. Kalau kita dalam tugas-tugas DPR ya memang kita melekat juga sebagai masyarakat, sehingga ya memang di DPR kan tugas kita itu sudah sangat jelas. Kedua, pengaturan jadwal kita juga setiap bulan itu sudah kita agendakan di rapat bamus, sehingga ya memang yang paling berat itu memang kita mengatur waktu ya, mengatur waktu kita dan agenda-agenda yang sudah terjadwal itu, di samping masyarakat juga yang datang dan mempunyai kehadiran kita di tengah masyarakat, sehingga ini memang kita siasati kalau memang tugas itu sudah selesai dan memang kita tetap melaksanakan pagi-pagi itu kita sudah turun ke masyarakat, kita olahraga atau sore atau malam, karena mereka juga sangat merindukan kita. Dan yang pasti bahwa kita di aktivitas keseharian kita tetap berjalan biasa, walaupun juga memang waktu yang agak berbeda ya. Tapi bagaimana kita harus mengatur waktu dengan efektif agar peran tugas kita sebagai ketua DPR dan anggota DPR itu bisa terlaksana, tapi komunikasi dan silaturahmi bersama masyarakat dan keluarga itu ini juga bisa terjaga. Karena biar bagaimanapun juga keberadaan kita di tengah masyarakat menjadi suatu modal untuk mengetahui bahwa seperti apa sebenarnya harapan masyarakat tentang pembangunan yang ada di Kota Kendari, keberadaan kami anggota DPR. Sehingga dengan komunikasi yang tetap terjalin dengan pelaksanaan tugas, pada saat juga kita melakukan kebijakan atau memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk di pembahasan anggaran dan kebijakan-kebijakan prioritas ini memang sangat kita butuhkan informasi itu bisa berasal dari masyarakat yang memang betul-betul emergen dan menjadi kebutuhan yang betul-betul sangat dibutuhkan. Di sela kegiatan kantor juga kita memang lagi kosong, ya memang ini juga kita manfaatkan karena tugas anggota DPR bukan hanya di kantor, tapi sebenarnya di masyarakat. Jadi yang memberikan amanah itu masyarakat, maka bagaimana juga masyarakat ini harus kita selalu membersamai dan bisa mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan, termasuk ya sangat tidak mungkin kita mengetahui semua apa yang menjadi kondisi di setiap lingkungan itu.
Sehingga mungkin dengan selalu berada di masyarakat ada hal yang ingin mereka sampaikan untuk menjadi masukan buat kami agar ini bisa kita sampaikan kepada pemerintah untuk menjadi suatu kebijakan. Sesuai sumpah janji kita, itu juga yang memang salah satunya mengawal aspirasi masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan sama kita. Jadi salahlah kiranya kalau setelah terpilih kita tidak berada di tengah masyarakat. Apa yang menjadi usulan mereka itu ya, kalau umpamanya mengenai persoalan-persoalan kita serahkan kepada dinas yang menangani itu. Dan kalau punya infrastruktur dan sebagainya kita panggil dinasnya dan kita sampaikan dan kita catat untuk pada saat pengusulan pokok-pokok pikiran kita juga itu, ini menjadi suatu hal yang betul-betul kita perjuangkan dan kita berikan narasi kepada pemerintah bahwa memang kondisinya seperti ini. Nah, sehingga kapan kita tidak turun maka kita tidak bisa memberikan narasi menggambarkan kondisi sebenarnya ada di sana. Nah, sehingga ini menjadi penguatan tambahan yang pada akhirnya betul-betul dianggap layak untuk mendapatkan alokasi anggaran. Dan memang ya banyak kita dapatkan usulan-usulan juga atau harapan-harapan yang apalagi biasa kita ini di pedagang kalau sampai berapa ini langsung terjadi begitu, tapi tidak demikian dengan proses penganggaran dan kebijakan yang ada di pemerintahan. Nah, tapi insya Allah itu bisa kita lewati, bisa kita sampaikan dengan bijak, dengan baik, sehingga juga ya, mereka bisa mengenal, oh ternyata seperti itu. Jadi memang dalam pelaksanaan tugas kita ini peran keluarga, terutama istri dan anak itu menjadi penentu bahwa ini bisa kita melaksanakan tugas dengan baik. Karena mereka juga menjadi motivasi juga buat kita. Sehingga masukan-masukan mereka dan komunikasi juga yang tetap kita laksanakan, ini juga menjadi satu suplemen buat kita, apalagi yang mereka juga itu tentu terkadang menginginkan juga waktu yang lebih buat kita, tapi ya mereka juga sadar bahwa kita juga ini menjadi milik masyarakat, sehingga diskusi dan bentuk pemahaman seperti itu yang memberikan penguatan mereka dan mereka selalu mensupport setiap kegiatan dan agenda-agenda yang kami lakukan. Terkadang ya ibu atau istri ya dan anak-anak mereka juga yang selalu mengingatkan bahwa ya ada agenda, karena semua agenda yang ada setiap hari itu ya saya sudah catat di meja saya, karena untuk mengingatkan bahwa agenda yang kita laksanakan hari ini sudah seperti ini, termasuk ya protokoler yang sudah mencatat itu setidaknya supaya kalau ada kegiatan lain yang memang juga hampir bersamaan, ini betul-betul kita atur dan seefektif mungkin supaya semua agenda yang kita laksanakan itu bisa kita hadiri, bisa kita ada, supaya apa yang menjadi kebijakan dan harapan dari masyarakat atau undangan pemerintah kota itu betul-betul DPR hadir sebagai perwakilan masyarakat di Kota Kendari. Kita sangat berharap Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini betul-betul bisa seperti ibu kota provinsi atau kota lain yang ada di seluruh Indonesia yang lebih maju. Nah, makanya kita bersama pemerintah selalu berkoordinasi, dan kalaupun juga perbedaan pendapat itu ini menjadi referensi dan bahan masukan untuk kita bisa lebih mendalami apa yang menjadi tujuan dari pemerintah kota sesuai visi misi ya ADP Sul pada waktu itu selama 5 tahun. Ini adalah beberapa PR yang memang menjadi harapan masyarakat, yaitu masalah banjir yang melanda kita,
yang kedua masalah air bersih, yang ketiga itu masalah sampah, ya, dan masalah penerangan lampu lingkungan. Ini kan juga sudah mulai kita urai satu-satu. Artinya kemarin ini bahwa banjir ini menjadi momok yang menakutkan buat kita, insya Allah ini kita sudah kita benahi satu-satu, karena biar bagaimanapun juga kota Kendari sebagai kota yang semi direncanakan, maka ada sebagian kawasan yang sudah terbangun, ada sebagian kawasan yang belum terbangun, dan hampir kemarin ini persoalan daerah serapan air yang tadinya bisa menampung air ini kan hampir rata-rata sudah tertimbun, sudah terbangun dengan bangunan. Sehingga volume air yang tadinya ini bisa diserap oleh daerah serapan itu sudah mulai ke jalan. Sehingga kita bersama pemerintah kota sudah memberikan masukan supaya bagaimana volume drainase itu juga bukan hanya untuk menyalurkan, tapi bisa menampung dalam kondisi bahwa terjadi naiknya air laut ataupun dalam kondisi hujan itu bisa lebih tinggi. Termasuk kita mulai dari hulu, ya, supaya jalannya air juga itu bisa lebih lancar. Yang kedua, ya memang persoalan air bersih ini di sisi lain tingkat kebocoran kita di PDAM itu sekitar 56%, ini sangat luar biasa, dan hanya 20 sambungan rumah yang terlayani. Sementara ini perkembangan kota ini sangat luar biasa, sehingga dibutuhkan pelayanan air bersih untuk bagaimana masyarakat ini dimudahkan dalam melaksanakan baik itu usaha, karena ini kita juga ketergantungan air bersih juga sangat luar biasa, sehingga kita juga sudah melakukan langkah dan kunjungan ke beberapa daerah, termasuk di Makassar, di Sulawesi, di Kaltara, ya. Ternyata hampir seluruh Indonesia juga persoalan air bersih ini menjadi sesuatu hal yang memang dihadapi semua daerah. Tapi tergantung daerah itu bagaimana mensiasati, mencari solusi, menjadi jalan keluar, sementara biaya juga sangat luar biasa. Gambaran-gambaran yang kita berikan kepada pemerintah kota termasuk OPD-OPD terkait, supaya bagaimana kita berpikir lebih keras untuk supaya agar apa yang menjadi tanggung jawab kita di setiap bidang kita dan antara pemerintah dan DPR Kota Kendari ini bisa bersinergi agar bisa menjawab harapan masyarakat dari kepercayaan dan pilihan mereka untuk memberikan waktu 5 tahun untuk kita buktikan, yang akan menjadi evaluasi masyarakat kembali bahwa kita layak untuk dilanjutkan kepercayaan itu seperti apa. Kami dan semua anggota DPR sangat berharap Kota Kendari ini bisa menjadi kota yang lebih maju sesuai visi misi Kota Kendari sebagai kota layak huni, bebas teknologi dan informasi, dan bagaimana layaknya sebagai ibu kota provinsi, sehingga bagaimana pembangunan itu bisa berjalan seiring dan visi misi dari pemerintah kota ini bisa dilaksanakan dalam kurun 5 tahun ini. Karena ya dari semua persoalan-persoalan di Kota Kendari ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan satu-satu dan menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat kita terhadap masalah-masalah air bersih, masalah sampah, masalah-masalah pembangunan infrastruktur, persoalan pendidikan, sehingga ini akan menjadi kunci bahwa harapan masyarakat itu bisa kita maksimalkan. Dan yang menjadi kunci dari semua ini adalah bagaimana kita menjadi keluarga besar masyarakat Kota Kendari yang punya tekad sama untuk melihat kota ini lebih berkembang dan maju, sehingga bisa memberikan kenyamanan, keamanan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai bidang kita masing-masing. Sehingga dengan tugas DPR sebagai pengawal aspirasi masyarakat dan mitra sejak pemerintah kota, ini akan kita menjadi jihad kita untuk apa yang menjadi hak masyarakat, menjadi masukan-masukan kami kepada pemerintah untuk menjadi
program kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan kebutuhan-kebutuhan strategis yang memang dibutuhkan kota Kendari yang kita cinta ini. Ya, dan saya di kesempatan ini merasa bangga menjadi masyarakat kota Kendari dengan segala keberagaman dan keamanan yang sangat luar biasa, serta masyarakat yang begitu peduli dan punya tekad yang sama untuk kota Kendari yang lebih baik dan bisa menjadi kota yang terdepan dan bisa menjadi sejajar dengan daerah-daerah atau kota-kota lain yang maju di seluruh Indonesia. Jadi terima kasih, mudah-mudahan kita sehat semuanya, terhindar dari wabah COVID-19, dan salam dari saya Haji Subhan ST, Ketua DPRD Kota Kendari dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil rakyat seharusnya